warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dengan melapaskan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam, marilah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membawakan tema bahwasanya ada 4 amalan yang dapat meraih surga. Kalau kita lakukan, kita tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya ayyuhan nas aqsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nas niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin mendapatkan surga, meraih surga dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah absus salam, menebarkan salam. Bahkan dalam ucapan salam ini ada terkandung 3 makna doa, yaitu assalamualaikum, didoakan kita selamat, selamat harta kita, selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, warahmatullah, didoakan kita agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga bukan dikarenakan karena salatnya, zakat ataupun sedekahnya, tapi orang masuk surga dikarenakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita salah kaprah bahwasanya mencari rahmat Allah itu bagaimana? Yaitu dengan melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan rahmat didoakan. Kemudian yang ketiga, wa barakatuh, yaitu keberkahan. Kalau sudah berkah harta kita, berkah keluarga kita, berkah saudara kita, maka insyaallah hidup kita pun akan senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ini yang pertama adalah yang dianjurkan Rasulullah SAW, yaitu senantiasa menebarkan salam, membagikan salam kepada manusia, bukan hanya pada ucapan, melainkan kepada perbuatan kita. Dengan tingkah laku kita, maka insyaallah dengan absus salam tersebut, dengan menebarkan salam tersebut, salah satu amalan yang dapat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang dapat meraih surga, yaitu wa at'imut ta'am, yaitu senantiasa memberikan makanan ataupun bersedekah. Orang yang bersedekah akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idum minan nar. Orang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Namun sebaliknya, wal bakhil, dan orang yang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, ba'idum minan nas, dan jauh dari manusia, qaribum minan nar, dan dekat dengan neraka. Bahkan dalam hadis tersebut dijelaskan, orang yang bodoh tetapi dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah namun pelit. Inilah orang-orang yang senantiasa laknat Allah adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka, adalah orang-orang yang senantiasa rajin bersedekah, senantiasa memberi satu sama lain, senantiasa dermawan satu sama lain. Oleh sebab itu, ingin mendapatkan surga, salah satu kuncinya senantiasa dermawan, membagi satu sama lain, dan senantiasa tolong menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian amalan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang dapat meraih surga adalah wasilul arham, yaitu menyambung hubungan tali silaturahmi. Orang yang senantiasa menyambung hubungan tali silaturahmi, maka kehidupannya akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Namun sebaliknya,
Kalau ada orang yang memutus hubungan tali silaturahmi, merupakan orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf cakapnya, hari ini kita ditakdirkan mendapat musibah. Namun ketika kita senantiasa menyambung hubungan tali silaturahmi, saling menjaga satu sama lain, maka insya Allah dengan silaturahmi tersebutlah kita akan selamat dari musibah dan bala tersebut. Namun sebaliknya, walaupun rezeki kita datang hari ini, walaupun nikmat yang kita dapatkan hari ini, tetapi kita memutuskan hubungan tali silaturahmi, maka rezeki tersebut pun akan jauh dari kita. Bahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang perempuan yang sudah lama menikah namun tidak mempunyai anak. Kemudian didoakanlah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika didoakan Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, perempuan ini takdirnya memang tak bisa mempunyai anak." Kemudian setelah beberapa tahun, dilihat Nabi Musa perempuan tersebut menggendong anak, dan ditanya Nabi Musa, "Wahai ibu, ini anak siapa?" "Ini anakku, wahai Nabi Allah." Kemudian Nabi Musa pun heran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, memang takdir perempuan ini tidak bisa mempunyai anak. Namun ketika ia menyambung hubungan tali silaturahmi, menjaga hubungan satu sama lain, tidak cekcok satu sama lain, maka yang takdirnya tadi tidak mempunyai anak, sekarang bisa mempunyai anak." Artinya dengan silaturahmi, sesuatu yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin akibat silaturahmi dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang keempat yang dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala ialah wasallu wan nasi niyam, yaitu senantiasa salat ketika manusia sedang tidur. Artinya dalam kata lain, senantiasa melakukan salat malam, yaitu dengan salat tahajud dan salat lain-lainnya. Tapi dengan catatan harus senantiasa menjalankan salat yang 5 waktu sehari semalam. Kemudian ditambah lagi dengan salat malam, inilah orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan surga lebih mudah, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan, sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baiknya solat setelah solat yang 5 waktu sehari semalam adalah solat malam. Artinya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa solat ketika manusia sedang tidur. Agar apa? Agar terhindar dari sifat ria, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Inilah merupakan orang-orang yang senantiasa mendapatkan surga, bahkan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada 4 amalan yang dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, afsus salam, yaitu menebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, senantiasa memberi makanan, atau dalam kata lain dermawan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu menyambung hubungan tali silaturahmi. Kemudian yang keempat adalah wasallu wan nasi niyam, yaitu senantiasa solat ketika manusia sedang tidur. Kalau yang 4 ini yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kita dalam surga dalam keadaan selamat. Artinya dalam kata lain, kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video-video berikutnya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah, apabila ada yang salah, mohon sekalian dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.